Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu semangat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pada tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 4, subtema terakhir, hidup bersih dan sehat di masyarakat pada pembelajaran 3. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo membaca. Sudah ada bacaan di layar anak-anak semuanya? Yuk kita baca bersama-sama. Warga Sukamaju bekerja bakti membersihkan jalan. Tempat sampah disediakan di pinggir jalan. Mereka menanam pohon di pinggir jalan. Pohon di pinggir jalan akan menyerap karbon dioksida. Jalan menjadi sejuk dan segar. Jalan yang sejuk bisa digunakan berolahraga. Selokan juga dibersihkan agar air mengalir lancar. Benda-benda yang mengganggu pengguna jalan disingkirkan agar pengguna jalan bisa lewat dengan aman. Selanjutnya, ayo mengamati. Nah, tadi anak-anak sudah membaca sebuah teks bacaan. Sekarang, informasi apa yang kamu dapatkan dari bacaan di atas? Nah, ini diantaranya beberapa informasi dari bacaan. Yang pertama, jalan harus bersih. Selanjutnya, di pinggir jalan bisa ditanami pohon. Selanjutnya, di pinggir jalan yang banyak pohon akan terasa segar karena pohon dapat menyerap karbon dioksida. Informasi selanjutnya, menegur ketika melihat ada yang membuang sampah di jalan. Informasi yang selanjutnya juga, kita mengambil sampah yang ada di jalan. Yang terakhir, membersihkan selokan. Baik, selanjutnya, ayo diskusi. Kerja bakti adalah contoh sikap yang menunjukkan kerjasama dalam masyarakat. Nah, contoh kegiatan yang menunjukkan kerjasama dalam masyarakat adalah, nih diantaranya, kerja bakti membersihkan lingkungan setempat. Kemudian tadi sesuai bacaan, kerja bakti membersihkan jalan. Kemudian kerja bakti membersihkan selokan. Kemudian selanjutnya, sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam masyarakat adalah, nah diantaranya, mempunyai rasa kebersamaan, kemudian juga mementingkan kepentingan bersama, dan kerja yang kompak.
Nah, ini adalah 3 sikap di antaranya yang harus dimiliki untuk mewujudkan kebersamaan dalam masyarakat. Dan tentunya juga masih banyak lagi sikap yang lainnya. Selanjutnya, ayo membaca. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan lagi. Ayo kita baca bersama-sama. Minggu pagi, Arum pergi ke pasar bersama ibu. Arum melihat banyak orang berjualan dan pembeli. Tiba-tiba, Arum mencium bau yang tidak enak. Banyak sampah yang menumpuk dan busuk. Bu, banyak sampah di pasar ini. Iya, Nak. Kebersihan pasar menjadi tanggung jawab bersama. Pasar yang kotor bisa membuat sakit. Kita harus peduli dengan lingkungan, kata ibu. Nah, sekarang anak-anak, ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa isi percakapan di atas? Ya, isi percakapan di atas yaitu menceritakan kegiatan dan keadaan lingkungan sekitar pasar. Pertanyaan yang kedua, mengapa sampah menumpuk di pasar? Ya, karena rasa tanggung jawab yang kurang sehingga membuang sampah sembarangan. Ya, jadi masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika melihat orang membuang sampah sembarangan di pasar? Ya, menegurnya dan mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Pertanyaan yang terakhir, yang nomor 4. Apa yang terjadi jika semua orang tidak memperdulikan kebersihan pasar? Nah, maka yang akan terjadi adalah sampah menumpuk, pasar menjadi bau, lingkungan pasar tentunya menjadi sumber penyakit. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ayo diskusi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan pasar? Nah, tentunya banyak sekali ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan pasar. Di sini Ustazah menuliskan beberapa poin atau beberapa kegiatan, di antaranya penjual dan pembeli tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya, juga bisa menegur ketika melihat ada yang membuang sampah di jalan, kemudian mengambil sampah yang ada di jalan, kemudian melakukan kegiatan kerja bakti. Nah, kerja bakti ini bisa dilakukan antara penjual dan juga pembeli. Baik, terakhir, ayo membaca. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akibat ulah manusia. Manusia kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan pasar. Mereka membuang sampah sembarangan. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan membuat pasar kumuh. Sampah menghasilkan bau yang tidak enak. Saat hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Lumpur penuh kotoran menjadi sarang penyakit kulit. Nah, demikianlah teks bacaan yang terakhir. Sekarang tugas anak-anak adalah mengamati keadaan pasar. Tentunya sebelumnya Ustazah bertanya dulu, apakah kamu pernah ke pasar?
Ustazah yakin semua anak-anak pernah ya. Nah, tuliskan pengamatan kalian tentang pasar yang pernah kalian kunjungi. Nah, ini adalah tugas anak-anak ya. Silahkan boleh ditulis di buku tulis kalian hasil pengamatan tentang pasar yang pernah kalian kunjungi. Demikian anak-anak semuanya pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak semuanya telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga yang telah Ustazah sampaikan ilmunya bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah cukupkan dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.